semuanya. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, semangat, serta ceria. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran Al-Quran dan Hadis bersama Ibu Iklimah Suryakajira. Dalam hal ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dari Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Asma wa Sifat. Sebelum kita memasuki pengertian dari Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Asma wa Sifat, mari kita ulas sedikit pengertian dari Tauhid. Adik-adik tahu tidak apa itu Tauhid? Tauhid ialah mengesahkan Allah dan mengakui keberadaannya, serta kuat mempercayai bahwa hanya Allah lah satu, tidak ada yang lain. Tidak ada sekutu baginya yang bisa menandinginya, bahkan mengalahkannya. Nah, Tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Tauhid Rububiyah, yang kedua ada Tauhid Uluhiyah, dan yang ketiga ada Asma wa Sifat. Ayo kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah secara bahasa berasal dari kata Rob, yang merupakan salah satu dari nama Allah. Sedangkan secara pengertian, Tauhid Rububiyah adalah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya. Dengan takdirnya, dapat menghidupkan, mematikan, serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Lalu apa sih tujuan dari Tauhid Rububiyah ini? Yaitu agar manusia mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua makhluknya. Yang kedua, ada Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah berasal dari kata ilah, yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Makna Tauhid Uluhiyah adalah sebuah keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai langit, bumi, dan seluruh isinya, serta satu-satunya zat yang wajib ditaati dan yang menentukan segala aturan serta yang melindungi. Tauhid Uluhiyah juga dapat diartikan mengesahkan Allah dalam beribadah, serta menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Tujuan dari Tauhid Uluhiyah ini adalah agar manusia mengetahui bahwa Allah lah yang berhak disembah dengan benar, sehingga hambanya harus dapat tunduk, taat, serta mengikuti ajarannya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat adalah mengesahkan Allah, yang mana dalam hal ini adalah nama-nama serta sifat-sifatnya, yaitu keyakinan yang pasti bahwasannya Allah mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung serta sempurna, yang tidak diiringi oleh suatu kekurangan, kelemahan atau keburukan, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah sendiri di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Tujuan dari Tauhid Asma wa Sifat ini adalah agar mengetahui bahwa apa yang Allah sifatkan adalah sesuatu yang hak atau benar serta mutlak. Setelah kita mengetahui pengertian dari Tauhid-Tauhid, mulai dari Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Asma wa Sifat, selanjutnya kita akan mencari tahu contoh dari ketauhidan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana diantaranya yaitu yang pertama, niat yang baik karena Allah. Segala yang kita lakukan pada hakikatnya adalah atas dari ketentuan atau takdir Allah, sehingga kita tidak dapat melakukan sesuatu apabila tidak ada campur tangan dari Allah. Untuk itu, agar yang kita lakukan mempunyai nilai ibadah, maka kita harus meniatkan segala sesuatu hanya karena Allah. Sebagai bukti bahwa niat kita baik, maka kita harus melakukan sesuatu diawali dengan membaca basmalah, agar yang kita lakukan akan mendapatkan rahmatnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana yaitu setiap aktivitas yang tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus dari rahmat Allah, menurut hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itulah, maka betapa pentingnya untuk mengungkapkan atau menyebut nama Allah sebelum kita melakukan suatu kegiatan.
Contoh ketauhidan yang kedua yaitu dengan tidak menyekutukan Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah lah raja dari segala alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamainya baik dari segi zat maupun sifatnya. Oleh karena itu hanya Allah lah satu-satunya yang esa, yang tunggal, yang patut kita sembah. Nah, oleh karena itu juga lah maka kita wajib untuk taat, menyembah dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyamakannya atau menyekutukannya dengan hal-hal yang lain. Seperti contohnya menyekutukannya dengan berhala atau ikut mempercayai hal-hal lain seperti kuburan, mempercayai syirik-syirik yang lain seperti mempercayai ramalan-ramalan, karena hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu tafakur dan bersyukur. Nah, apa sih tafakur itu? Tafakur artinya memikirkan, merenungi dan mengingat Allah, selalu mengingat ciptaannya yang ada di langit maupun di bumi. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan dengan tafakur? Salah satu contoh tafakur yaitu mengingat ayat-ayat Allah yang akan melahirkan rasa tauhid dan keyakinan kepada Allah. Tafakur akan ayat-ayat Allah adalah tafakur tentang ciptaan Allah yang menakjubkan dan tentang bukti-bukti kekuasaannya, baik yang gaib maupun yang tidak, yang semuanya bisa dilihat di langit maupun di bumi. Di antara ciptaan Allah yang menakjubkan diantaranya yaitu manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh dari bersyukur? Yang pertama yaitu tidak mengeluh dalam hidup, kemudian selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, dan tidak lupa selalu mau untuk membagikan kebahagiaan dengan orang lain. Selanjutnya ikhlas. Ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan suatu amalan atau ketaatan. Jadi amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin pujian dari manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ikhlas membersihkan hati dari perbuatan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan segala nilai amalan kita. Misalnya perbuatan ria, takabur, sombong. Dengan nilai ikhlas dalam jiwa menjadikan segala sesuatu merupakan nilai ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari perbuatan ikhlas yaitu ketika kita melakukan sesuatu tapi tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Nah, itu dia pengertian dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya video ini kita dapat lebih memahami pengertian dari tauhid dan contoh-contohnya. Kita tutup video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.